Selamat datang bersama saya Usman Husnan. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan beberapa fitur pada halaman kemadrasahan dari aplikasi database yang saya buat. Bagi Anda yang ingin mencoba aplikasi ini secara langsung di komputer Anda bisa mendownloadnya. Linknya sudah saya sertakan pada deskripsi video ini. Namun ada sedikit setup yang harus Anda lakukan. Panduannya sudah saya tunjukkan pada video pertama saja. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari halaman kemadrasahan. Pada kotak kiri atas ini adalah kotak filter. Dengan kotak ini Anda bisa dengan mudah menyaring atau memilih data apa yang ingin Anda tampilkan. Jika Anda ingin menampilkan data murid pada tahun ajaran 4041 misalnya, ini ada 260 orang, kemudian dari yang duduk di ibtidaiyah ada berapa orang? 221. Yang berada di kelas 6 PI ada berapa? 18 misalnya. Tampilkan yang sanawiyah, kelasnya kelas 1 dan seterusnya. Cukup mudah bagi Anda. Karena aplikasi ini memang dibuat untuk memudahkan pengguna, bukan untuk mempersulitnya. Pada kotak selanjutnya adalah ringkasan kelas, tentang tahun ajaran, kelas, wali kelas ini akan tampil jika wali kelasnya sudah diisi. Kemudian KM ini maksudnya kepala madrasah. Coba kita cari yang wali kelasnya sudah kita isi. Misalnya saya tadi lihat ada di sini ya, Ahmad Taufik, wali kelas Ahmad Taufik. Nanti kita akan belajar cara memasukkan data wali kelas ke kotak kelas. Selanjutnya ini adalah kotak foto, akan tampil di sini foto murid. Jika fotonya memang sudah kita hubungkan, cara menghubungkan foto ini sudah saya tunjukkan videonya pada part 1 kesekretariatan. Selanjutnya adalah data murid, ini adalah ringkasan dari data yang ada di bawah. Anda bisa memilihnya. Kemudian pada kotak di bawah ini adalah data sheet. Sebagaimana pada halaman kesekretariatan, sebenarnya di sini Anda bisa memilih kolom mana yang ingin Anda tampilkan. Seperti ini. Ada banyak kolom di sini, namun hanya saya tampilkan sebagian. Anda juga bisa melakukan filter di sini. Penggunaannya sama saja dengan data di kesekretariatan. Anda bisa merujuk ke video saya sebelumnya. Misalnya sebagai contoh saya tunjukkan sedikit. Misalnya saya tampilkan murid pada tahun ajaran 4041. Kemudian saya ingin menampilkan yang berumur sekian, misalnya klik kanan di sini, saya tampilkan umur tidak tampil. Umur, ini dia umur. Saya akan memilih yang berumur 10 sampai 12 tahun berapa orang. Klik saja OK. Hanya tampil murid yang umurnya 10 hingga 12 tahun. Kemudian saya sortir, misalnya tampilkan dari umur terendah. Klik saja OK, tidak masalah. 10 yang 10 tahun sampai sekian dan seterusnya, 65 orang. Kemudian untuk mereset filter, untuk menghapus filter, Anda bisa menghapusnya dengan tombol ini, clear filter, atau Anda bisa klik data ini lagi, filter ulang, tampilkan dari awal seperti ini. Filternya akan reset, akan di setel dari awal. Kemudian pada baris yang berwarna merah ini, yang ID-nya merah, ini maksudnya santri atau murid yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi, mungkin berhenti, diberhentikan, wafat atau yang lain. Data akhir berhenti. Kita coba tunjukkan lagi. Ini misalnya warna merah berhenti, atau bisa kita cari misalnya ini sebagai contoh, kita tampilkan semua data dulu. 4041 status, kita bisa klik di sini yang diberhentikan berapa orang, klik OK saja. Ini ada satu yang berhenti, dia punya kelas pada tahun 4041 tapi berhenti di tengah jalan. Ini dia. Kemudian pada
kotak selanjutnya ini juga merah pada ID kelas. Yang merah ini maksudnya dia tidak aktif di kelas. Mungkin saya tunjukkan contoh lain. Saya reset lagi filternya. Yang kelasnya sudah tidak aktif, di sini saya tunjukkan yang not selected, artinya dia tidak terselect, dia tidak aktif. Ini misalnya di bawah dia sudah dikeluarkan dari kelas, tapi status kelembagaan dia masih menjadi santri, mungkin sedang mengurus surat atau yang lain. Untuk alasan-alasan tertentu saya membedakan antara keluar dari lembaga induk dan keluar dari madrasah atau kelas. Sebagai contoh lain, misalnya nomor ini atas nama Nurul Aulia, kita tampilkan datanya 3738035 seperti ini. Maksudnya ini ada dua data, ini bukan data ganda, ini hanya pengulangan. Yang di bawah adalah Nurul Aulia data untuk kelas 3, sedangkan yang di atas ini adalah data untuk kelas 4. Dari data ini dapat kita ketahui bahwa dia sekarang posisinya berhenti, status akhir dia berhenti. Namun pada saat dia kelas 3 ibtida, data ini dia statusnya masih aktif, belum merah. Sedangkan ketika dia menginjak kelas 4, dia sudah masuk terdaftar di kelas 4, kemudian di pertengahan jalan dia menyatakan berhenti atau diberhentikan atau keluar dari kelas dimaksud. Saya reset filter, klik di sini untuk menampilkan data dari awal lagi. Jika Anda menghapus filter yang ada di sini, berarti Anda akan menampilkan semua data dari tahun ajaran berapapun dan akan ada beberapa data yang berulang. Misalnya saya sortir di sini. Sebagai contoh kita tunjukkan data yang berulang seperti ini misalnya. Ini orang yang sama dengan nomor ID yang sama, nomor induk yang sama 3940023. Ini orang yang sama, cuma data kelasnya saja yang berbeda. Dapat diperhatikan bahwa ini Ahmad Rifai untuk tahun ajaran 4041, dia kelas 2 ibtidaiyah. Kemudian yang ini Ahmad Rifai untuk tahun ajaran 3940, dia kelas 1 ibtidaiyah. Jadi sekali lagi ini bukan data ganda, ini hanya pengulangan saja. Saya kembalikan filternya begini, sehingga tidak lagi terjadi data berulang. Kemudian pada tulisan yang berwarna biru ini hyperlink sama dengan data kesekretariatan, namun di sini terkait dengan data kemuritan. Ini klik di sini sama saja, di sini juga. Di sini kita ditunjukkan pada halaman murid ada data nilai di sini, kemudian di sini data kelas. Jadi kita dengan mudah dapat mencari tahu rekam jejaknya. Misalnya murid atas nama Husnul Khotimah, orang tua, wali dan seterusnya. Di sini pada tahun ajaran 4041 dia kelas 5 dengan nilai seperti ini. Pada tahun 3940 dia kelas 4 dengan nilai yang ternyata masih belum diinput. Pada bagian bawah ini adalah rekap nilai murni dan nilai raport seperti ini. Pada kolom nilai ini ada banyak data. Sebelumnya Anda klik kanan di sini. Di sini ada nilai 1, nilai 2 sesuai dengan ujian, kemudian nilai 1R ini maksudnya nilai rapor. Anda bisa menunjukkannya di sini. Saya lepas lagi seperti ini. Kemudian pada bagian atas ada nomor induk, klik. Ini adalah data tetap murid sebagaimana pada halaman kesekretariatan. Kemudian ini data orang tua, data wali. Kemudian untuk edit atau update data kelas, Anda bisa klik tombol di sini. Ini data pada kelas tahun ajaran 4041, 3940. Anda bisa menambahkan data baru, misalnya 4142 dia naik ke kelas ibtidaiyah kelas 6 misalnya. Oke. Klik requery. Sekarang kelas 6, dia 4142, dia sudah berada di kelas 6. Namun jika Anda menggunakan cara ini, tentunya Anda harus mengupdate data murid satu persatu.
Ini berguna jika data yang kita edit atau kita update hanya satu orang, namun pada akhir tahun pelajaran tentunya kita membutuhkan update data kelas yang sifatnya rombongan. Ada tombol kenaikan di sini untuk kenaikan kelas. Penjelasannya akan saya uraikan pada video saya selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa pada video saya berikutnya.